Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Raisa Broto Asmoro. Mau tahu siapakah Mbak Raisa ini yang cantik, menarik, dan sedang naik daun saat ini ya di televisi nasional gitu ya. Kita akan bahas hal yang menarik dari Mbak Raisa ini ya. Dan kita akan lihat bagaimana kita bisa menggunakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kita aplikasikan di bisnis properti. Check it out. Halo semuanya, apa kabar ya? Kali ini ketemu lagi dengan Bang Omar ya. One day one video, setiap hari update video ya. Video-video tentang bisnis properti, tentang marketing ya, tentang digital marketing gitu ya, tentang bagaimana membangun bisnisnya menjadi lebih baik dan oke gitu ya. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana strategi pemerintah ya merekrut Mbak Raisa Broto Asmoro. Lalu kita akan lihat nanti ada 7 poin lah gitu ya, yang sebenarnya dilakukan kita sebagai marketer untuk bisa mendapatkan kampanye marketing yang efektif gitu ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan Mbak Raisa Broto Asmoro gitu ya. Nah, kalau berdasarkan riset saya di Google ya dan di sosial media gitu ya, beliau ini adalah seorang mantan putri Indonesia ya, yang menjadi jubirnya COVID-19 ya, yang menjadi jubir pemerintah. Ini keren banget sih kalau saya bilang. Kenapa strategi ini nggak dipakai di awal gitu ya? Tapi ya nggak ada kata terlambat lah. Tapi ini menarik banget gitu lah. Nah teman-teman simak terus video ini. Oh ya tadi yang belum subscribe dulu nih biar saya semangat update gitu ya. Update konten, update videonya, dan jangan lupa loncengnya juga diklik gitu ya. Nah, Mbak Reza Broto Asmoro ini dia adalah seorang dokter loh. Umurnya baru 34 tahun ya, masih muda lah gitu ya. Beliau ini sebenarnya juga nggak asing lah sebenarnya karena pernah jadi runner up Putri Indonesia tahun 2010. Wow, Putri Indonesia itu berarti secara kualitas ya, artinya secara intelijensi intelektualnya gitu udah terbukti ya, karena bisa menjadi runner up plus penampilannya menarik gitu ya. Kemudian dia juga sebenarnya nggak asing ya, di berbagai program kesehatan di TV-TV gitu ya. Beliau juga menjadi pemandunya di situ dan pernah menjadi cover girl ya, gadis sampul gitu ya. Wow, oh, she's my cover girl. Oh, yang orang jadul pasti tahu lagu itu gitu ya. New Kids on the Block. Kemudian dia juga wakil Indonesia dalam kontes Miss Internasional 2011 di Chengdu, Tiongkok. Wah, ini memang bener-bener keren ini Ibu Raisa Broto Asmoro ini gitu ya. Dia lahir di Malang ya, dan kuliahnya tuh di UPH dan UI, Universitas Pelita Harapan dan UI. Oke, sebentar. Cukup dulu. Kita sebenarnya bukan mau ngegosipin Mbak Reza, bukan. Justru saya salut nih dengan beliau bisa terpilih gitu loh. Artinya ada persyaratan tertentu yang bisa dia penuhi sehingga bisa terpilih menjadi jubirnya COVID-19. Nah, tapi saya mau ngelihat dari sisi lain dari hal tersebut. Sebenarnya ini adalah ilmu marketing jadul. Nah, ada 7 poin yang bisa kita pelajari dari ilmu marketing yang sebenarnya ini bagian dari apa yang digunakan oleh pemerintah sekarang. Jadi gini teman-teman, marketing campaign yang efektif itu punya 7 poin berikut ini. Apa aja itu? Ya, simak baik-baik. Yang pertama, marketing campaign yang oke itu adalah memiliki stopping power. Ya, nah ini makanya ini adalah ilmu konvensional sebenarnya. Jadi kalau kita lihat reklame di pinggir jalan ya atau giant banner gitu ya, itu harus memiliki stopping power. Kita pernah ingat ya ada iklan satu apa namanya
ojek online gitu ya, itu dia bikin satu banner gede gitu, isinya tuh ketikan gitu ya. Kalau saya bilang itu keren banget. Kenapa orang jadi berhenti kan? Ini apa sih orang ngiklan kok ketikan gitu loh. Nggak kebaca dari jauh gitu. Justru kita harus berhenti dulu terus ngebaca gitu. Nah itu namanya stopping power. Jadi teman-teman kalau nanti membuat iklan ya kan, membuat konten harus punya stopping power. Nah, saya juga sekarang sedang menerapkan itu di video-video saya. Saya membuat thumbnail. Thumbnailnya itu saya buat seheboh mungkin sehingga orang nanti stop dan mau klik. Jadi stopping powernya harus ada. Kalau enggak nanti kita dilewatin sama orang, enggak akan menarik. Mau bikin iklan apa? Iklan FB, iklan IG gitu ya. Cari rohnya stopping power ini harus ada gitu ya. Pernah lihat juga iklan kan yang jangan belok kiri, jangan tengok kiri, jangan lihat kiri. Nah itu stopping power itu. Kita akhirnya malah ya ada tanda jangan lihat malah kita lihat gitu loh. Seperti itu kira-kira ya. Yang pertama itu stopping power. Yang kedua humor. Jadi harus punya nilai humor. Kalau kita nonton iklan-iklannya orang Thailand tuh ya, ya itu lihat itu lucu-lucu gitu ya. Dia punya nilai sedihnya, tapi emang lebih banyak dari sisi lucunya, humornya. Nah itu membuat orang nancep ya. Kita kalau nonton iklan-iklannya orang Thailand itu antara kesel sama ya menarik gitu ya, karena mereka menggunakan humor gitu lah. Jadi teman-teman coba nanti membuat satu iklan gitu ya, ada sense of humor ya. Saya juga coba di setiap video-video saya ada nilai humornya juga gitu, biar teman-teman ingat sama saya dan terhibur ya. Bahkan saya pernah membantu timnya Samara Life gitu ya. Kita menggunakan angle humor untuk menjual obat stamina gitu loh. Karena memang humor ini salah satu cara yang efektif agar pesan marketing kita tuh sampai. Terus yang ketiga bagaimana supaya marketing kita tuh efektif, menggunakan hiperbola gitu loh. Jadi kita ya bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk gambar. Misalkan gini, cara langsing dalam 30 hari gitu lah. Itu kan hiperbola tuh gitu loh. Sebenarnya kan 30 hari itu adalah satu fase ketika kita disiplin ya dalam 30 hari itu, maka ya automatically kita bisa lebih langsing gitu ya, karena kebiasaan 30 harinya itulah yang membuat dia nanti berubah ke hari-hari berikutnya. 30 harinya itu hanya digunakan sebagai hiperbolis gitu loh. Next, yang keempat. Nah, ini menggunakan bintang film gitu loh. Kenapa menggunakan bintang film? Ya, salah satu alasannya adalah menggunakan popularitasnya, sehingga ya seperti riding the wave gitu, ngikutin gelombang. Ya ada bintang film nih lagi oke, itu trending, lagi orang banyak tonton. Ya tentunya orang akan lihat apa yang dia pakai, apa yang dia sarankan, apa yang dia lakukan. Orang pasti ngikut gitu loh. Jadi gunakan bintang film, tapi ini kan mahal ya. Kalau kayak kita kan UKM gitu ya. Kalau kita kan cuma broker. Ya, kita lihat yang nomor 5. Yang nomor 5 kita bisa menggunakan jingle atau lagu gitu ya. Tentunya teman-teman ingat ya, ada satu partai politik yang menggunakan jingle terus-terusan gitu ya. Sehingga sampai anak kecil pun itu apal itu lagunya gitu, sehingga nancep di hafalannya mereka, di memorinya mereka gitu ya. Jadi banyak juga iklan-iklan tuh kan mereka menggunakan jingle atau lagu supaya diingat brandnya gitu ya. Coba pasti ada beberapa lagu yang bisa teman-teman ingat gitu. Kayak saya dulu ada lagunya iklan apa tuh yang ada matahari pagi, ada kicau burung bernyanyi. Itu kalau nggak salah tuh iklannya Kijang itu, mobil Kijang itu saya inget. Nah itu kan nancep tuh mobil Kijang gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau bikin
marketing campaign, ya coba gunakan jingle gitu, bos. Bahkan tuh kalau developer besar tuh kayak Alam Sutra, kayak Citra Raya segala macam, mereka pasti ada jingle-jingle yang mereka buat. Apa tujuannya? Tujuannya tadi supaya gampang diingat, karena lagu itu ya sense of emosional itu kenceng banget, sama dengan humor ya. Humor itu juga kan orang jadi tertawa itu sebenarnya emosionalnya dapat banget gitu lah. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah efek visual. Nah, ini juga penting nih. Misalkan dikasih lampu yang terang, ya kan, dibuat desain bannernya oke, ya kan, ditaruh displaynya menarik, ya kan, ditaruh di pameran gitu. Intinya adalah display yang menarik itu akan membuat orang menjadi melihat kampanye kita. Makanya kalau bikin brosur, ya bikin spanduk, bikin reklame itu dibuat menarik. Kayak gitu. Jadi sayang kalau misalkan ada perumahan nih, desainnya udah bagus gitu ya, tapi bikin brosurnya asal-asalan. Nah, itu sangat tidak efektif dan sayang banget gitu loh. Kalau kita punya produk bagus, tidak kita tampilkan dalam bentuk visualisasi yang menarik gitu loh. Sama kayak agent ya, agent penampilannya harus menarik gitu loh, yang kayak saya bilang kemarin, jangan sampai ketemu sama buyer atau ketemu sama owner gitu ya cuman pakai kaos ya, kemudian juga baju dikeluarin, nggak perform gitu kan, sayang, jadi nggak efektif nanti kampanyenya gitu ya. Nah, yang terakhir, yang nomor 7. Nah, ini yang digunakan oleh pemerintah melalui Mbak Raisa tadi, yaitu menggunakan persona yang menarik. Jadi kalau bahasa saya itu bukan pakai wanita cantik gitu ya. Kalau dibilang kayak begitu, ntar dibilangnya Bang Omar mah mata keranjang nih gitu. Lihat wanita cantik gitu. Enggak, saya menggunakan termnya itu persona yang menarik, karena bisa jadi kan nggak harus cewek gitu, cowok juga bisa kan, ya kan, menggunakan orang yang ganteng yang menarik lah. Sebenarnya nggak harus cantik atau ganteng sih kalau bahasa saya, makanya saya bilang harus orang yang menarik. Ya, menarik itu artinya tadi dia punya prestasi, smart, kemudian juga apa ya istilahnya tuh, ungkapannya juga oke, enak ngomongnya, cara analisanya dia, cara berpikirnya dia itu adalah menarik gitu loh. Jadi nggak harus cantik juga gitu loh, karena kesian nanti kayak orang kayak saya gitu ya, tampangnya pas-pasan gitu ya kalah dong sama Tengku Wisnu gitu misalkan, yang ganteng gitu, atau siapa lah gitu ya. Ya susah. Intinya adalah kita menjadi pribadi yang menarik aja, itu juga udah cukup gitu loh. Nah, ini yang digunakan oleh pemerintah dengan merekrut Mbak Reisa gitu. Thank you pemerintah, saya jadi belajar tentang marketing gitu ya. Nah teman-teman, gimana ya, jadi kita bukan ngegosip loh, kita berbicara dan kita learning dan kita menganalisa strategi apa ya, komunikasi, sebenarnya strategi komunikasi, dan kalau bahasa saya strategi marketingnya yang oke banget. Sayangnya ini kenapa nggak dari dulu gitu ya. Gitu. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau marahin saya gitu, Bang Omar membahas Mbak Reza gitu, silakan ngomel-ngomel di komen gitu ya. Atau kalau yang bilang wah iya bener juga gitu ya, komen juga di bawah gitu ya. Oke gitu ya teman-teman, kalau ini bisa diambil pelajaran alhamdulillah ya. Semoga teman-teman tercerahkan dengan konten yang rada aneh nih kayak. Tapi nggak juga ya, ada nilai-nilai keilmuan, pelajaran yang bisa diambil. So, jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, plus komen dan share sebanyak-banyaknya konten ini supaya banyak orang tercerahkan, supaya banyak marketer, supaya banyak business owner menjadi sukses dan jaya Indonesia selalu. Semoga COVID cepat berlalu ya, amin, dan kita bisa kopdar. Kopdar yuk. Kapan ya kopdar ya gitu. Oke. Thank you teman-teman, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.